Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak BUBS, ketemu lagi sama Ibu di pelajaran IPS untuk anak kelas 7. Gimana kabarnya hari ini? Gimana kabarnya kalian hari ini? Ibu harapkan kabar kalian semua dalam keadaan sehat ya. Materi hari ini yaitu kita akan membahas tentang materi interaksi sosial dan lembaga sosial. Halo anak-anak, coba ibu mau tanya, adakah di antara kalian yang tidak pernah berbicara dengan orang lain? Ada nggak di antara kalian yang tidak pernah berbicara dengan orang lain? Semoga tidak ada ya. Sebagai makhluk sosial, manusia itu butuh interaksi dengan orang lain, karena setiap manusia itu pasti membutuhkan manusia lain dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Apa sih interaksi sosial itu? Apa interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Yang mana interaksi itu terwujud adanya aksi dan reaksi. Nah, ketika di sini nih ada ya, ini ada gambar guru lagi menerangkan. Nah, ketika kamu bertanya kepada gurumu mengenai materi yang belum kamu pahami, kemudian guru menjelaskan kembali dalam hal ini, ketika kamu bertanya, ini disebut dengan aksi. Dan ketika guru menjawab, hal ini dinamakan reaksi. Nah, coba perhatikan gambar. Di sini, ketika kamu sedang menonton sinetron, apakah itu termasuk interaksi sosial? Ayo dijawab, menurut kalian, kalau misalnya nih, kalian lagi menonton sinetron atau film, apakah itu termasuk interaksi sosial? Ada yang bisa jawab gak? Oke, sebelum kita mengetahui apakah menonton sinetron itu termasuk interaksi sosial, maka kita harus mengetahui dulu interaksi sosial atau pengertian interaksi sosial menurut Sujono Sukanto. Yang mana menurut Sujono Sukanto bahwa interaksi sosial itu adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang atau perorang, antara orang dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Sedangkan menurut Kim Balyong bahwa interaksi sosial itu adalah hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Ciri-ciri interaksi sosial itu apa aja sih? Nah, di sini dijelaskan oleh Ibu, ciri-ciri interaksi sosial itu yang pertama adalah pelakunya lebih dari satu orang. Nah, kalau pelakunya lebih dari satu orang, itu termasuk interaksi sosial. Tapi kalau misalnya ngomong sendiri, itu termasuk interaksi sosial enggak? Bukan ya, karena di sini ciri-ciri interaksi sosial itu adalah pelakunya lebih dari satu orang, bisa 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah komunikasi. Yang ketiga, dimensi waktu. Nah, di sini pelakunya lebih dari satu orang. Tadi, misalnya kamu dengan teman kamu berbicara, nah itu merupakan cirinya. Terus yang kedua adalah komunikasi. Komunikasinya baik secara lisan atau bahasa tubuh. Kemudian yang ketiga adalah dimensi waktu, masa lampau, kini, atau akan datang. Dan yang keempat adalah tujuan. Ciri yang keempat adalah tujuan. Maksudnya, misalnya di pasar ada interaksi antara penjual dan pembeli,
berarti ada tujuannya. Penjual menawarkan barang hingga ke pembeli, maka menghasilkan interaksi atau berinteraksi. Kemudian Bu, syarat-syarat terjadinya interaksi sosial itu apa aja? Nah, di sini dijelaskan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial itu ada dua ya. Yang pertama kontak sosial, yang kedua adalah komunikasi. Nah, kontak sosial itu adalah hubungan antara pihak satu dengan pihak lain. Kontak sosial itu hubungan antara pihak satu dengan pihak lain. Dan kalian perlu ketahui bahwa kontak sosial itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kontak sosial langsung atau primer. Yang kedua adalah kontak sosial tidak langsung atau sekunder. Yang mana kontak sosial langsung atau primer adalah hubungan timbal balik antara individu atau kelompok yang terjadi secara fisik. Contohnya seperti apa? Contohnya tatap muka, terus berjabat tangan. Nah, itu merupakan kontak sosial langsung atau primer. Kemudian kontak sosial tidak langsung atau sekunder, yaitu hubungan timbal balik antara individu atau antara kelompok melalui perantara, misalnya melalui komunikasi, melalui media, melalui telepon, menyampaikan pesan lewat orang dan lain-lain, gitu ya. Nah, di situ insya Allah kalian paham ya tentang kontak sosial langsung dan kontak sosial tidak langsung. Yang selanjutnya adalah komunikasi. Yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi itu adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau ide atau gagasan. Dan di sini juga komunikasi itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah komunikasi verbal, yang kedua adalah komunikasi non-verbal. Nah, komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi berbicara langsung dengan temanmu. Nah, jadi secara langsung dengan teman kita. Sedangkan komunikasi non-verbal adalah bentuk komunikasi dengan menggunakan simbol atau gestur tubuh. Contohnya apa? Melambaikan tangan. Nah, di situ paham ya yang Ibu sampaikan tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Di pertemuan selanjutnya, insya Allah masih kita akan membahas tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Sampai sini semoga kalian semua paham dan apa yang Ibu sampaikan, Ibu terangkan bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah ilmu bagi kalian. Cukup sekian dari Ibu. Semoga kalian tetap sehat dan semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.